Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada malam hari ini. Saya menyapa kita semua dari tempat ini. Shalom. Kiranya damai sejahtera sukacita dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, keluarga kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati kita untuk mengikuti acara Mesbah Keluarga malam ini. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan percayalah Tuhan pasti mengasihi saya dan saudara. Dalam kasih-Nya kita merasakan, menikmati dan menerima segala anugerah Tuhan. Untuk itu acara kita malam hari ini akan diawali dengan sebuah pujian yang dipimpin oleh saudari kita Tati Veronica. Untuk itu saya persilakan untuk memimpin kita dalam pujian kepada Tuhan. Kau
Setiap kehidupan kami boleh rasakan penyertaan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan terima setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kau layakkan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan Engkau malam hari ini. Kami serahkan Tuhan mesbah keluarga malam hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja. Biar hanya Tuhan saja yang boleh berkarya dalam mesbah keluarga malam hari ini Tuhan. Biarlah seluruh saudara jemaat Tuhan boleh diberkati dan boleh dilawat Tuhan oleh setiap pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Serahkanlah musuhmu, serahkan
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia, Bapa kami yang mulia,
Bapak Ibu Saudara, dan kita dapat menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang bertekun dalam doa. Bapak Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga yang ada dalam Tuhan, untuk kita hidup di dalam doa kepada Tuhan. Untuk itu saya panggilkan hambanya, Pak Febriadi, untuk masuk ke depan, akan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya sehat? Sehat Pak. Puji Tuhan. Luar biasa. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hambanya untuk kita semua pada malam hari ini tentang bertekun di dalam doa. Mari kita mulai dengan bersatu dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika di malam hari ini kami masih bisa Tuhan bernafas, memuliakan nama Tuhan. Bahkan di malam hari ini kami sedang mengikuti mesbah keluarga Tuhan, bela Tuhan. Apapun Tuhan di malam hari ini, sebagai rasa syukur kami dan terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan melalui pujian, dan kami ingin mendapatkan firman Tuhan untuk menambah wawasan kami tentang kebenaran Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami mengikuti mesbah keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati isi rumah kami, sehingga apapun Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi hidup kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kau berkati kami Tuhan yang ingin mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Biarlah sabda ini tumbuh di dalam hidup kami, di hati kami, sehingga berbuah dan kami Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan sabda firman ini. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, jika setiap tutur kata yang hamba-Mu ucapkan atau lontarkan Tuhan, itu adalah kata-kata dari kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai sabda firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah. Ya puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di acara ibadah mesbah keluarga. Oke, hari ini saya membawakan tema mengenai bertekun berdoa. Saya membawakan tema ini karena di minggu ibadah sore yang lalu Pak Gembala bawakan tema mengenai berdoa. Saya akan melanjutkan juga untuk mengenai tema di malam hari ini, itu bertekun dalam doa. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Boleh buka handphone kita, kalau handphonenya 2, kalau 1 kan kita buat live streaming. Jadi buka yang satu lagi, atau pinjam punya anaknya. Buka aja Alkitab kita langsung dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini adalah satu ayat yang kalimatnya sangat pendek sekali, namun maknanya sangat luas dan bermanfaat. Oke, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama, baik Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah. Karena ini adalah kalimat yang sangat pendek. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya, tetaplah berdoa. Oke Bapak Ibu Saudara, mungkin ini adalah kalimat atau ayat yang paling pendek di Alkitab. Tetapi pernah terpikirkan oleh Bapak Ibu Saudara, makna dari kalimat ini merupakan makna yang sebenarnya yang harus kita lakukan di setiap hari kehidupan kita. Jika kita melihat dalam prospek latar belakang kenapa ada ayat ke-17 ini mengatakan tetaplah berdoa, jika kita lihat di ayat 18 selanjutnya, di situ ada ucapan katalah bersukacitalah. Yang artinya di setiap doa kita Bapak Ibu Saudara, maupun keadaan kita sedang senang, keadaan kita sedang sedih, mau sukacita, mau duka cita, kita harus tetap. Perikop ini
atau isi ayat firman Tuhan ini diberikan oleh Rasul Paulus melalui Timotius untuk kepada jemaat di desa Lonika, di mana Paulus pengen bilang begini, Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, entah itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa menyedihkan, itu akan terjadi di akhir zaman ini. Makanya di 1 Tesalonika 5 ini dibilang berjaga-jaga. Artinya kita harus tetap berjaga. Artinya berjaga itu kita harus was-was akan terjadi dalam akhir zaman ini. Dan Paulus meyakinkan, menekankan di ayat 17, di setiap ketika kita berjaga-jaga, kita harus tetap berdoa. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang berjaga-jaga, di mana ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang artinya manusia harus berjaga-jaga di akhir zaman. Karena ketika Tuhan itu datang, barang siapa yang masih menyalakan pelita atau lampu, dia yang akan didatangi oleh Tuhan tersebut. Itu adalah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada manusia di akhir zaman ini. Bagaimana kita harus berjaga-jaga, menjaga iman kita, menjaga hidup kita. Dan ketika Tuhan datang, karena kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara, kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Tapi yang Tuhan bilang berjaga-jaga, dan ini yang Paulus tekankan kembali kepada jemaat di Tesalonika melalui Timotius. Kita harus jaga-jaga, karena apapun yang terjadi, mau suka atau duka, kita harus tetap berdoa. Makna yang sangat dalam, walaupun kalimatnya cuma sedikit. 1 kalimat dengan 2 kata, tetaplah berdoa. Ini adalah salah satu kekuatan dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi kita nggak pernah melihat. Dan ini juga ternyata Bapak Ibu Saudara, iman dengan doa merupakan satu kesatuan, saling berhubungan. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak rajin berdoa? Bagaimana kita bisa mengucapkan saya adalah orang beriman, tapi ketika kita berdoa kita nggak pernah mau dan malas? Doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah salah satu alternatif cara kita berbicara dengan Tuhan. Walaupun Tuhan gak pernah langsung balas dengan jawaban. Contoh, gak mungkin manusia ketika berdoa, Tuhan dengarlah doaku, langsung dijawab, ya anakku, gak mungkin. Karena kita manusia gak bisa sembarangan mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang jelas, melalui doalah kita bisa mengucapkan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan. Melalui doalah kita bisa merasakan bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Coba kita flashback kembali dalam hidup kita. Seberapa sering ketika kita ada masalah, kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan orang lain? Siapa yang di sini ketika kita, Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, ketika kita ada problem, tiba-tiba kita langsung di status Facebook dulu dibanding kita berdoa? Seberapa banyak kita? Seberapa banyak kita ketika kita suka cita, bukan kita berdoa dulu, tapi kita bikin status Facebook, Instagram, hari ini aku dapat uang dari bosku tambahan, misalnya full gaji 2 kali lipat, dia bikin status. Tapi kita lupa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, di setiap manusia, hidup manusia zaman sekarang. Ternyata doa bukan lagi suatu hal yang diwajibkan. Nggak diwajibkan lagi. Jadi orang merasa, doa nggak doa saya masih tetap hidup. Doa tidak berdoa saya masih tetap bisa makan. Dan doa tidak berdoa saya masih tetap bisa melakukan aktivitas saya. Jadi apa gunanya saya berdoa? No. Tuhan bilang doa itu bukan sesuatu hal yang bisa mendatangkan berkat, bukan. Tapi ketika kita berdoa, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memanggil Tuhan menjadi Bapa kita? Bagaimana bisa kita memanggil Tuhan sebagai sahabat kita kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Nuh
adalah salah satu orang atau beberapa orang yang merasakan bagaimana keuntungan dari berdoa, Bapak Ibu Saudara. Seandainya Nuh tidak bersahabat karib dengan Tuhan, apa yang terjadi ketika air bah itu datang? Seisi keluarga Nuh akan habis dan musnah. Tapi karena Nuh bersahabat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, apa yang terjadi? Seisi keluarganya diselamatkan. Dan ini terjadi, dan saya merasakan dengan keluarga saya. Ketika saya sedang berduka, saya berdoa. Walaupun ketika saya berdoa, Tuhan gak langsung jawab. Tapi ada kekuatan baru ketika saya berdoa. Ada kekuatan baru yang terjadi dalam keluarga saya dan hidup saya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba rasakan. Ketika kita ada masalah, kita berdoa, menangis kepada Tuhan. Selesai berdoa, apa yang terjadi? Perasaan rasa peluk lega. Walaupun masalah gak selesai. Firman Tuhan gak pernah bilang ketika kamu berdoa masalah langsung selesai, gak pernah. Tapi ketika kamu berdoa, doa bisa mengubah segala sesuatu. Yang artinya gak harus sekarang dirubah oleh Tuhan, tapi waktu yang tepat Tuhan akan merubah dengan caranya Tuhan sendiri. Oleh karena itu pertama kali yang dilakukan Tuhan merubahnya adalah perasaan kita. Ketika kita berdoa, hancur hati datang kepada Tuhan. Ketika kita selesai berdoa, apa yang terjadi? Hati kita merasa tenang dan plong, walaupun masalah nggak selesai. Itu adalah kuasa doa. Makanya tema hari ini saya akan bawa mengenai bertekun berdoa. Kenapa kita harus bertekun berdoa? Karena doa adalah nafas kehidupan. Saya kemarin waktu seminggu yang lalu sempat membeli oksigen. Ternyata Bapak Ibu Saudara, oksigen itu dijual dengan tabungnya pun hampir kisaran 1 juta. Dan saya tanya-tanya kepada pedagangnya, kira-kira oksigen ini kalau dipakai oleh orang bertahan berapa lama? Yang paling besar jika orang itu memakai terus-menerus tabung oksigen itu hanya bertahan 2 jam. Hanya bertahan 2 jam, setelah itu habis. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak berdoa, doa adalah nafas kehidupan, saya bilang, jika kita tidak berdoa, suatu ketika Tuhan menghentikan nafas itu, apa yang terjadi? Kita akan mati. Bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Seperti yang terjadi ketika Adam dan Hawa melakukan dosa. Tuhan bilang dia mati, tapi tidak mati secara jasmani langsung, tapi secara rohani dia terputus terpisah dari Allah. Dan ini yang terjadi jika kita mengaku anak Tuhan, mengaku anak Kristen. Kalau kita nggak bertekun dalam Tuhan, dalam berdoa, maka apa yang terjadi? Rohani kita akan mati. Oleh karena itu Paulus bilang di 1 Tesalonika 5 ini, kita harus berjaga-jaga dengan cara berdoa. Supaya apa? Rohani kita tetap hidup. Supaya apa? Pelita kita tetap menyala. Dan akhirnya ketika Tuhan datang, apa yang terjadi? Kita diselamatkan. Apa kita tidak mau seperti Yosua, seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Apa kita mau salah satu keluarga kita tertinggal? Apa kita mau misalnya istri kita gak mau berdoa, kita rajin berdoa, beribadah kepada Tuhan, dia tertinggal? Karena keselamatan bukan tentang keluarga, tapi tentang diri sendiri. Tapi ada tapinya. Walaupun tentang diri sendiri, sebagai keluarga kita harus saling mengingatkan dan saling menopang dalam doa. Makanya hal yang paling terpenting dalam hidup manusia harusnya adalah doa, karena doa adalah nafas kehidupan. Saya sangat sering mendengar, bukan saya doang ternyata, saya sering mendengar banyak orang berbicara bahwa ketika pagi hari seorang ibu sering mendoakan anaknya. Dan ini yang terjadi di keluarga saya juga. Mama saya sering mendoakan anak-anaknya ketika bangun jam 3 pagi. Dan saya sering mendengar beberapa teman saya juga begitu. Ternyata ketika seorang ibu atau orang tua mendoakan anaknya, yang terjadi apa? Anak itu akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini supaya membuktikan benar. Kenakalan pasti akan tetap ada di dalam anak-anak, diri anak-anak. Namanya juga anak-anak. Tapi ketika orang tua mendoakan anaknya, tekun mendoakan anaknya, anak itu akan dekat dengan Tuhan. Dan ini sama seperti yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus bertekun berdoa?
Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus tetap berdoa. Di setiap Yesus menjalani perjalanan dalam mengarungi penginjilan atau melakukan pelayanan selama 3,5 tahun kurang lebih, Yesus selalu mengandalkan doa. Kalau Bapak Ibu kurang percaya, coba lihat di kitab Perjanjian Baru, di kitab Injil dari Matius sampai Yohanes. Ketika Yesus ingin mengadakan mujizat, apa yang dilakukan? Menengadah ke atas dan berdoa. Apapun itu, walaupun pertama kali pun dia mengadakan mujizat, dia dengan cara berdoa, merubah air menjadi anggur. Gak mungkin dia berubah air menjadi anggur, dia minum air biasa agak kumur-kumur, dia buang airnya langsung jadi anggur. Enggak. Tapi apa yang dilakukan? Dia menengadah ke atas dan berdoa. Dan ketika dia membagikan makanan kepada 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mendapatkan 5 roti dan 2 ikan? Dia menengadah ke atas, lalu mengucap syukur dan berdoa. Lalu mujizat itu terjadi. Bahkan di dalam hampir ajal kematiannya, apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani? Berdoa. Sebegitu besarnya penting doa dalam kehidupan Tuhan Yesus kita. Yesus sebagai pedoman kita, dia tetap berdoa. Masa kita sebagai umatnya malas berdoa? Ini juga beberapa alasan kenapa kita harus bertekun berdoa. Karena Yesus mengajarkan kita harus tetap tekun dalam berdoa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan namanya ada doa Bapa kami. Yang artinya kita harus berdoa. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa terkadang orang bisa kecewa untuk berdoa atau malas berdoa? Karena mereka merasa doanya belum terkabul. Jika kita lihat di kitab Yakobus, Bapak Ibu Saudara, kitab Yakobus, doa itu jawabannya ada 3. Ya, tidak, dan nanti. Artinya, gak segala sesuatu yang kita doakan harus terjadi. Tapi doa bisa mengubah segalanya, walaupun gak harus terjadi. Dan kalau hari ini kita merasakan hidup kita sudah menderita, kalau kita lagi bersukacita, tetaplah berdoa dalam segala hal. Bukan hanya bersukacita, tetaplah berdoa apapun kondisinya. Karena banyak sekali para pelayan Tuhan, termasuk Tuhan Yesus, merasakan kuasa ketika berdoa. Seandainya Yesus tidak berdoa, apa yang terjadi kepada kita, umat-umatnya? Tapi karena Yesus berdoa, karena kita sebagai anaknya, umatnya, kita menjadi pengikutnya, kita harus berdoa. Lakukan itu dalam keluarga kita. Kita ajak sisi keluarga kita. Kita ajak sanak saudara kita berdoa. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Doa itu sama seperti iman Bapak Ibu Saudara. Iman itu walaupun kita meminta dan tidak pernah terjadi, kita harus tetap bersyukur, tetap mengimani. Itu artinya iman. Iman bukan berarti ketika kita meminta mujizat harus terjadi. Itu bukan iman. Iman adalah walaupun kita meminta mujizat dan tidak terjadi, itu tetap iman. Kita harus percaya kepada Tuhan. Itu iman. Terjadi gak terjadi, kita harus tetap percaya. Itu namanya iman. Nah, ini juga berdoa. Terkabul atau tidak terkabul, kita harus tetap berdoa. Itu namanya berdoa dengan Tuhan. Dan ini terjadi dan kita harus bertekun dalam doa. Karena saya percaya hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan setia berdoa. Dan hanya orang-orang yang setia berdoa, Tuhan akan panggil dan menjadi anak-anaknya. Dan kalau kita sudah menjadi anak, kita harus turuti perintah Bapa kita. Dan kalau Bapa bilang sudah suruh berdoa, kita harus berdoa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk menutup sabda firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagaimana sisi keluarga kami harus berdoa. Apapun kondisi kami, maupun kami sedang tidak baik, maupun kami sedang berduka cita, kami harus tetap berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan. Jika napas itu telah Kau ambil Tuhan, maka kami akan mati. Dan ketika kami berdoa Tuhan, dan kami telah berhenti, berarti rohani kami telah mati. Kami ingin belajar Tuhan, bertekun dalam doa. Walaupun kami gak bisa berdoa Tuhan,
berkata-kata dengan yang indah, dengan yang baik, tapi Tuhan telah mengerti bahasa doa kami. Dan kami percaya apapun yang kami ucapkan, Tuhan jauh lebih mengerti bahasa kami. Dan kami ingin Tuhan mendoakan sisi keluarga kami agar tetap tekun berdoa, karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan datang, kami siap untuk dijemput. Dan ketika Tuhan datang, kami siap terpanggil, karena kami tekun berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan firman ini menyentuh setiap lubuk hati kami, dan biarlah firman ini menjadi berbuah, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengarkan firman Tuhan malam hari ini yang disampaikan banyak tentang bertekun dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita malam hari ini, kita komit bersama keluarga untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan dengan tidak berputus-putus, karena di dalam doa mujizat Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa mengubah segala sesuatu. Biarlah malam hari ini, lewat doa ini kita bisa memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, semakin tinggal di dalam Tuhan. Karena doa Bapak Ibu Saudara adalah merupakan sikap dan juga kegiatan kita sebagai orang percaya, baik itu pada waktu pagi hari, siang hari, juga pada malam hari. Kapanpun kita, saudara, ada waktu, mari berdoalah kepada Tuhan. Karena lewat doa kita, Tuhan mengubahkan hidup kita, keluarga kita, bahkan segala persoalan kita, Tuhan pasti selesaikan. Tuhan kiranya memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita ketutup di dalam doa acara Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, buat malam yang indah dan luar biasa ini. Tuhan kembali melawat kami lewat acara Mesbah Keluarga ini. Tuhan terima kasih. Biarlah nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun berada malam hari ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus memberi kekuatan bagi kami untuk tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar kami tetap berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan,
berharap kepada Tuhan. Dengan iman kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan hari-hari ini, kami percaya lewat kuasa doa kami bersama dengan Tuhan, mujizat dinyatakan. Lewat doa kami, segala sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun malam ini yang sudah mengikuti acara Misbah Keluarga ini Tuhan. Kau berkati mereka Bapa. Jika mereka dalam kesulitan hidup, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Mereka yang bergumul dalam ekonomi pekerjaan, Tuhan pulihkan. Jika mereka ada yang bergumul dalam sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kiranya Kau sembuhkan dia Tuhan. Kau pulihkan Bapa, supaya mereka menerima kesehatan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang bergumul dalam berbagai persoalan kesulitan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah lewat doa kami malam ini segala sesuatu dapat terjadi ya Tuhan, bagi setiap kami, keluarga kami, persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa kembali di acara yang sama pada minggu yang akan datang. Tetap semangat.